as-sa'id wasyaqiyyu. As-sa'idu wasyaqiyyu. As-sa'id kalau secara bahasa artinya adalah orang yang bahagia. Asy-syaqiyyu secara bahasa artinya adalah orang yang celaka. Nah, tetapi yang dimaksud dengan as-sa'id, orang yang bahagia di sini adalah orang yang mendapatkan husnul khatimah, mati dalam keadaan beriman, dan kemudian mendapatkan kebahagiaan yang abadi di akhirat berupa masuk ke dalam surga. Itu namanya as-sa'id. Dengan kata yang lebih singkat sebenarnya, as-sa'id itu adalah mereka yang telah ditetapkan sebagai penduduk surga dengan dia mati dalam keadaan husnul khatimah, membawa keimanan. Salatullah, salamullah, alal hadi, rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, hadirat rahimakumullah. Mari kita mulai ngaji kita pagi hari ini dengan tidak lupa mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala fawzus sa'idi 'indahu fil azali kadza syaqiyyu thumma lam yantaqili. Thumma lam yantaqili. Fawzus sa'idi utawi kemenangan atau keberuntungane wong kang sa'id indahu iku wis den tetepaken Allah fil azali ing dalam azal. Iku kada kaya mangkene fauzus as-sa'idu asyaqiyu utawi wong kang cilaka ahlun nar. Sama ing dalam kono sama ing dalam kono panggenan, artinya fil lauhil mahfud, lam yantaqili nuli ora bisa berubah apa as-sa'id wasyaqi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mu'allif rahimahullahu ta'ala di sini menegaskan bahwa keberuntungan orang yang as-sa'id itu telah ditetapkan pada azal dan telah ditulis di lauhil mahfud. Demikian juga celakanya orang yang celaka ahlun nar itu telah juga ditetapkan di sana, artinya telah ditakdirkan pada azal dan telah ditulis di lauhil mahfud dan tidak bisa berubah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pembahasan pagi hari ini masih merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya. Kali ini tentang as-sa'id wasyaqiyyu. As-sa'idu wasyaqiyyu. As-sa'id kalau secara bahasa artinya adalah orang yang bahagia. Asy-syaqiyyu secara bahasa artinya adalah orang yang celaka. Nah, tetapi yang dimaksud dengan as-sa'id, orang yang bahagia di sini adalah orang yang mendapatkan husnul khatimah, mati dalam keadaan beriman, dan kemudian mendapatkan kebahagiaan yang abadi di akhirat berupa masuk ke dalam surga. Itu namanya as-sa'id. Dengan kata yang lebih singkat sebenarnya, as-sa'id itu adalah mereka yang telah ditetapkan sebagai penduduk surga dengan dia mati dalam keadaan husnul khatimah, membawa keimanan. Sementara asy-syaqiyyu adalah kebalikan dari as-sa'id. Asy-syaqiyyu, orang yang celaka, adalah seseorang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah,
mati dalam keadaan kufur, tidak dalam keadaan beriman, sehingga nanti dia akan mendapatkan azab di dalam neraka selama-lamanya. Itulah yang disebut dengan asyaqiyyu. Atau dengan kata yang lebih sederhana, asyaqiyyu itu adalah ahlun nar, penduduk neraka, karena dia mati dalam keadaan dalam keadaan kafir, tidak dalam keadaan beriman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu menjadi ahlul jannah atau menjadi ahlun nar itu telah ditetapkan, telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang telah ditetapkan oleh Allah maka tidak berubah. Apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka itu tidak berubah. Seseorang yang telah ditetapkan, ditakdirkan oleh Allah sebagai ahlul jannah, maka dia akan menjadi ahlul jannah sebagai penduduk surga. Dan seseorang yang telah ditakdirkan, telah ditetapkan oleh Allah pada azal sebagai ahlun nar, maka dia akan menjadi ahlun nar. Tidak akan bisa menjadi ahlul jannah. Nah, seseorang yang telah ditetapkan sebagai ahlul jannah, dia tidak akan menjadi ahlun nar. Demikian juga sebaliknya, seseorang yang telah ditakdirkan, telah ditetapkan pada azal sebagai ahlun nar, maka dia tidak akan menjadi ahlul jannah. Jadi semua sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada azal dan yang telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Karena segala sesuatu yang terjadi dari takdir manusia itu telah ditulis di Lauhil Mahfuz. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan telah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya bahwa Allah itu mentakdirkan sebagian manusia, sebagian makhluknya sebagai ahlun nar, dan sebagian dari makhluknya itu sebagai ahlul jannah. Ini merupakan sesuatu yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Bukan sesuatu yang wajib bagi Allah untuk memasukkan hambanya ke dalam surga, tetapi memasukkan manusia ke dalam surga adalah fadlun minallah, karunia dari Allah, dan memasukkan sebagian manusia ke dalam neraka adalah adlun minallah, adalah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan merupakan kewajiban Allah untuk memasukkan seseorang ke dalam surga, juga bukan merupakan kezaliman apabila Allah memasukkan sebagian manusia ke dalam neraka. Karena memasukkan manusia ke dalam neraka, ke dalam surga atau neraka, itu adalah jaiz bagi Allah. Jika memasukkannya ke dalam surga, maka itu fadlun minhu, adalah karunia, anugerah dari Allah, nikmat yang Allah berikan secara cuma-cuma kepada manusia tersebut. Dan apabila Allah menetapkan sebagian orang menjadi ahlun nar, penduduk neraka, maka itu adalah keadilan dari Allah, bukan merupakan kezaliman dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid." Tidaklah Tuhan kamu itu zalim terhadap para hambanya. Karena memang tidak tergambar dalam pikiran kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu zalim. Seperti yang sering kita sampaikan bahwa zulm itu pengertiannya adalah melakukan sebuah tindakan pada milik selainnya dengan tanpa izinnya. Melakukan suatu tindakan tertentu pada selain miliknya. Di sini yang harus digarisbawahi, pada selain miliknya dengan tanpa seizinnya. Itu namanya zulm. Sesuatu itu bukan miliknya, tetapi dia memperlakukan sesuatu itu tidak sesuai dengan izin dari pemiliknya, maka dia telah berbuat
zalim. Nah, misalnya seseorang misalnya seseorang memukul seorang muslim lainnya, atau seseorang misalnya membunuh seorang muslim lainnya. Seorang muslim itu bukan milik dia, tetapi milik Allah, dan Allah melarang tidak memberikan izin kepada seorang muslim untuk melukai muslim lainnya, untuk membunuh muslim yang lainnya. Kemudian dia membunuhnya, maka berarti dia telah berbuat zalim. Atau seseorang misalnya dia meminjam buku temannya. Ini yang lebih dekat agar kita paham. Meminjam buku temannya, berarti buku itu milik temannya, bukan milik dia. Kemudian dia merobek buku itu, atau dia mencoret-coret buku itu. Berarti dia melakukan sebuah tindakan terhadap milik orang lain dengan tanpa seizinnya, maka dia telah berbuat kezaliman. Ini apa? Definisi zulam menurut sebagian ulama. Nah, maka ini tidak terbayangkan terjadi pada Allah. Kenapa? Karena segala sesuatu yang ada di alam semesta ini semuanya milik Allah. Semuanya milik Allah. Termasuk manusia, ini semuanya milik Allah. Kita ini semuanya milik Allah. Saya, kalian, setiap masing-masing dari kita adalah ciptaan Allah dan milik Allah. Maka Allah fa'alul lima yurid, melakukan apa saja sesuai dengan kehendaknya terhadap kita. Sebagian mau dimasukkan ke surga, sebagian mau dimasukkan ke neraka, itu semuanya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah bukan sebuah kezaliman. Jika Allah memasukkannya ke dalam surga, itu adalah fadlun minhu. Jika Allah memasukkan sebagiannya ke dalam neraka, maka itu adalah keadilan bagi Allah Subhanahu wa taala. Atau sebagian ulama memaknai kezaliman itu, zulam itu dimaknai dengan apa? Dengan mukhalafatul amr, dengan menulayai perintah atau melakukan larangan. Jadi apa yang diperintah tidak dilakukan, apa yang dilarang itu dikerjakan. Itu namanya sebuah kezaliman. Dan ini berarti berlaku bagi seseorang yang ada yang memerintahkan dia dan ada yang melarang dia. Seperti kita ini ada yang melarang kita melakukan sesuatu dan ada yang memerintahkan kita melakukan sesuatu, yaitu Allah. Maka apabila kita kemudian meninggalkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, misalnya kita meninggalkan sholat, maka itu zulam. Itu adalah sebuah kezaliman. Atau ada seseorang misalnya dia minum khamr, dia mencuri, dia berzina, maka dia telah berbuat kezaliman. Apalagi kalau seseorang itu kufur kepada Allah, maka dia telah berbuat kezaliman yang paling besar. Kenapa? Karena dia telah melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah maka disebutkan di dalam Al-Quran, wal kafiruna humuz zalimun. Orang-orang kafir, mereka adalah orang-orang yang zalim. Kenapa? Karena mereka melakukan sesuatu yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berupa kekufuran. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengertian yang kedua ini pun itu tidak terbayangkan terjadi pada Allah. Kenapa? Karena nggak ada yang perintah kepada Allah, nggak ada yang memerintahkan Allah untuk melakukan ini dan itu, tidak ada yang melarang Allah untuk melakukan ini dan itu. Karena itu nggak terbayangkan Allah itu menulayai perintah atau dia menjalankan larangan. Tidak ada itu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala maha adil. Allah Subhanahu wa ta'ala maha adil. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak zalim terhadap para hambanya.
seseorang yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu zalim, maka dia bukan orang Islam lagi. Dia telah jatuh kepada riddah, keluar dari Islam. Seseorang yang mengatakan Allah itu enggak adil, maka dia sudah bukan orang Islam lagi. Dia harus segera, seseorang yang meyakini Allah itu zalim, atau dia mengucapkannya dengan lisan bahwa Allah itu zalim, maka dia harus kembali segera masuk ke dalam agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita kembali kepada permasalahan yang sedang kita bahas. Bahwa seseorang itu menjadi sa'id, menjadi ahlul jannah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena ahlul jannah atau ahlun nar itu ditentukan kapan? Di saat seseorang itu mati. Bukan di saat seseorang ini masih hidup. Tetapi di saat seseorang menghembuskan nafasnya yang terakhir, itulah penilaiannya. Jika pada saat itu dia adalah mukmin, muslim, maka berarti dia memperoleh husnul khatimah. Mati dalam keadaan mukmin, dialah mukmin. Sebaliknya jika seseorang di saat dia menghembuskan nafasnya yang terakhir, ketika dia mati, dia dalam keadaan kufur, dalam keadaan kafir, dalam keadaan beragama selain Islam, atau dia meyakini keyakinan yang kufur, maka dia dikatakan kafir. Dia dikatakan matinya mati su'ul khatimah. Mati dalam keadaan buruk akhirnya, yaitu ketika mati dalam keadaan dalam keadaan kafir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita melihat bahwa kemudian para ulama mengatakan bahwa al-a'mal bil khawatim. Al-a'malu bil khawatim, bahwa amal perbuatan itu tergantung pada akhirnya. Artinya penilaiannya itu pada akhirnya. Pada akhir kehidupan dia, ketika dia meninggal dunia, apakah dia mati dalam keadaan mukmin atau dia mati dalam keadaan kafir. Tetapi apabila kita merujuk pada pembahasan kita pada pagi hari ini yang mengatakan bahwa fauzus sa'idi indahu fil azal kadza syaqiyyu thamma lam yantaqili, ini menunjukkan bahwa al-a'malu bisawabiq, amal perbuatan manusia itu atau itu ditentukan, nasib seseorang itu sebagai ahlul jannah atau ahlun nar itu bukan ditentukan di akhir, tetapi ditentukan di awal. Iya kan? Secara zahir, nasib seseorang sebagai ahlul jannah atau sebagai ahlun nar itu ditentukan di akhir. Yang kita lihat, yang kita saksikan itu ditentukan di akhir, yaitu ketika seseorang itu mati. Apakah dia mati husnul khatimah atau dia mati su'ul khatimah. Tetapi kalau kita bicara tentang takdir, ketentuan Allah, maka sebenarnya al-a'malu bisawabiq. Nasib seseorang, apakah dia akan menjadi ahlul jannah atau dia akan menjadi ahlun nar, maka itu ditentukan di awal. Ditentukan di awal, bahkan sebelum kelahiran seseorang, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ahlun nar, ini ahlul jannah, itu sudah ditentukan oleh Allah pada azal dan telah ditulis di Lauhil Mahfuz, dan itu tidak akan berubah. Bukan ditentukan di akhirnya, tetapi sudah ditetapkan di awal dan itu tidak akan berubah. Seperti yang disebutkan dalam hadis Arba'in. Dalam hadis Arba'in ada sebuah hadis tentang proses penciptaan makhluk yang
Kemudian disebutkan wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katsbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun am sa'idun. Nah, tentang masalah syaqi atau sa'id, seseorang itu akan menjadi ahlun nar atau ahlul jannah, itu telah ditetapkan sebelum seseorang itu dilahirkan. Seseorang yang sudah ditakdirkan sebagai ahlun nar, maka nggak dia pasti ahlun nar. Seseorang yang telah ditetapkan pada azal dia sebagai ahlul jannah, maka nggak bisa tidak dia pasti ahlul jannah. Seperti apapun kondisi dia. Seperti apapun kondisi dia di saat dia hidup di dunia, kalau dia adalah ahlul jannah, maka dia tetap akan menjadi ahlul jannah. Kalau dia ahlun nar, maka dia tetap menjadi ahlun nar dan tidak berubah. Karena ini apalam yantakili, tidak akan berubah sesuatu apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dijelaskan di sini fawalladzi la ilaha ghairuh, dalam hadis yang disebutkan dalam kitab Arba'in Nawawiyah, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlin nari fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahlil jannati fayadkhuluha. Nah, dalam hadis rawahul Bukhari wa Muslim dikatakan bahwa sesungguhnya salah seorang di antara kalian itu beramal dengan amalan penduduk surga. Dia sehari-hari melakukan amalan penduduk surga. Dia beriman, dia sholat, dia puasa Ramadan, dia haji, dia mengeluarkan zakat, dia melakukan amalan-amalan soleh yang diperintahkan oleh Allah, dan dia meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Dalam kehidupan sehari-harinya seperti itu. Sehingga antara dia dan surga itu hanya kurang 1 dhira' saja, 1 hasta. Dekat sekali dia. Dengan surga sudah dekat. Bukan dengan pengertian fisik. Artinya secara zahir, ini ahlul jannah ini. Dia beriman, kemudian dia melakukan amal-amal soleh, yang haram ditinggalkan. Sedikit sekali, jaraknya tinggal 1 hasta, dia sudah akan masuk surga. Tetapi apa? Tetapi fayasbiqu alaihil kitab. Sudah didahului oleh catatan di Lauhil Mahfuz bahwa dia adalah ahlun nar. Maka di saat jarak 1 hasta itu, dia kemudian melakukan amalan ahlun nar dan dia masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena sudah ditetapkan sebagai ahlun nar. Tinggal beberapa saat dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena sudah ditetapkan dia sebagai ahlun nar, tiba-tiba di akhir hidupnya dia kufur, kemudian mati dalam keadaan kufur dan dia menjadi ahlun nar. Padahal jaraknya tinggal sedikit. Tinggal detik-detik akhir dia mengakhiri kehidupannya dengan keimanan. Ternyata karena telah ditakdirkan oleh Allah sebagai ahlun nar, maka di akhir kehidupannya dia kemudian murtad, keluar dari Islam, baik itu dengan keyakinannya yang kufur, atau dengan ucapannya yang kufur, atau dengan perbuatannya yang kufur. Sebaliknya ada sebagian orang, dikatakan ada sebagian orang yang dia beramal dengan amalan ahlun nar. Selama hidupnya dia dalam kekufuran. Yang maksiat dijalankan semua, yang wajib
tinggalkan semua, bahkan dia jatuh kepada kekufuran, kesyirikan. Sehingga jarak dia dengan neraka tinggal 1 hasta lagi. Kalau dilihat zahirnya udah ini, orangnya kafirnya bukan main, kufurnya bertumpuk-tumpuk, kemudian dia pun kemaksiatan semua dijalankan, sehingga secara zahir ini tinggal jarak dia dengan neraka tinggal 1 hasta saja. 1 hasta segini saja. Saking dekatnya, untuk menunjukkan bahwa dia sudah dekat dengan neraka karena amalan-amalannya. Tetapi fayasbiqu alaihil kitab. Tetapi ketentuan Allah, takdir Allah menentukan dia adalah ahlul jannah. Maka di akhir hidupnya yang tinggal sebentar lagi dia akan mati, dia kemudian melakukan amalan penduduk surga, yaitu dia masuk ke dalam agama Islam, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, setelah itu dia pun meninggal dunia dalam keadaan mukmin. Dia menjadi ahlul jannah. Ini untuk menunjukkan apa? Ini untuk menunjukkan bahwa bahwa apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu menjadi syaqiyun ahlun nar atau sa'idun ahlul jannah, itu sudah nggak bisa berubah. Itu nggak bisa berubah lagi. Tidak bisa berubah. Ya sudah begitu. Kalau sudah ahlun nar, kalau ahlul jannah. Tidak bisa berubah lagi. Apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah maka kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diberikan husnul khatimah. Karena kita tidak mengetahui akhir kita itu nanti seperti apa. Tidak semua orang yang secara lahiriah itu dia amaliyahnya baik, tetapi kemudian berakhir dengan kebaikan. Juga tidak selamanya orang yang dalam kehidupannya itu buruk, tetapi akhir dengan keburukan. Tidak selamanya. Bisa terjadi seperti yang tersebutkan di dalam hadis ini. Tetapi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kejadian yang tadi disebutkan di dalam hadis ini adalah kejadian yang sangat jarang terjadi. Kejadian yang sangat jarang terjadi. Apa maksudnya? Ketika seseorang itu dalam kehidupan sehari-harinya, dia melakukan amalan-amalan penduduk surga, kemudian di akhir hayatnya tiba-tiba dia kufur, itu sangat jarang terjadi. Sangat jarang terjadi. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang asalnya dia dalam kekufuran, dalam keburukan, tiba-tiba di akhir hidupnya dia baik, itu sering terjadi. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang ditetapkan sebagai ahlul jannah, maka dia dalam kehidupan sehari-harinya dia melakukan amalan-amalan penduduk surga dan berakhir pun dengan amalan penduduk surga. Dia akan husnul khatimah. Umumnya seperti itu. Orang yang terbiasa dalam ketaatan, maka dia mati dalam ketaatan. Orang yang terbiasa dalam kehidupan sehari-harinya dalam keimanan, maka dia akan mati dalam keimanan. Umumnya seperti itu. Umumnya, bukan kepastian. Sedangkan orangnya, orang yang dalam kehidupan sehari-harinya kufur dan kemaksiatan, itu umumnya juga matinya dalam kekufuran dan kemaksiatan. Tetapi yang berubah dari keburukan menuju kebaikan jauh lebih banyak dibandingkan yang berubah dari kebaikan menuju keburukan. Bisa dipahami?
Jadi orang yang berubah, asalnya baik, kemudian menjadi buruk, itu jumlahnya sedikit. Dibandingkan dengan mereka yang asalnya buruk, kemudian baik. Maka itu jumlah yang kedua itu lebih banyak dari jumlah yang pertama. Yang berubah dari kebaikan menjadi keburukan lebih sedikit dibandingkan yang berubah dari keburukan menjadi baik. Dan itu menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk umat manusia. Sehingga sering ditemukan seseorang yang dalam kehidupannya penuh dengan keburukan, kekufuran, ternyata Allah memberikannya hidayah, Allah memberikannya taufik di akhir hidupnya, dia masuk Islam, bertaubat, dan kemudian mati dalam keadaan husnul khatimah. Sangat banyak ditemukan yang seperti itu. Tetapi sangat sedikit ditemukan seseorang yang dalam kehidupan sehari-harinya penuh dengan keimanan dan ketaatan, kemudian mati dalam keadaan kufur, itu sangat sedikit ditemukan. Sangat sedikit ditemukan. Tapi ada seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Tapi itu biasanya terjadi karena orang tersebut dalam amalan sehari-harinya itu memang sudah nggak beres. Secara zahir dia sholat, dia berpuasa Ramadan, dia membantu fakir miskin, dia menyantuni anak-anak yatim, dia berbuat baik kepada tetangga. Secara zahir seperti itu. Tetapi ternyata dia melakukannya dengan riya. Ternyata dia melakukannya ada ujub dalam hatinya. Ternyata dia melakukannya karena ada kesombongan dalam hatinya. Ini yang dikhawatirkan orang yang beramal secara zahir, dia melakukan kebaikan-kebaikan, tetapi sesungguhnya dia tidak melakukan kebaikan-kebaikan karena amal kebaikan yang dilakukannya dibarengi dengan riya, dibarengi dengan ujub, dengan takabbur. Ini yang bisa terjadi, dia mati su'ul khatimah. Bisa terjadi seperti itu. Karena pada hakikatnya seseorang yang beramal kebaikan dengan disertai dengan riya, maka amal itu tidak bernilai kebaikan. Tetapi justru amal itu bernilai sebagai sebuah keburukan. Karena itu hati-hati. Hati-hati kita dalam beramal soleh. Hendaknya amal soleh yang kita lakukan betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena manusia. Bukan untuk mencari pujian manusia, tetapi semata-mata kita lakukan lillahi ta'ala. Agar benar-benar kita nanti itu di akhir kehidupan kita itu adalah husnul khatimah. Dikisahkan tentang masalah ini bahwa apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah seseorang menjadi ahlun nar atau ahlul jannah, itu memang tidak berubah. Dikisahkan suatu ketika di Timur Tengah dengan kisah yang sebenarnya kisah nyata, tetapi secara detail itu secara detail apa yang kita ceritakan bisa tidak pas sesuai dengan apa yang faktanya. Tetapi terjadi sebuah kisah bahwa ada seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang keduanya saling jatuh cinta, yang keduanya itu berbeda agama. Yang satu muslim, laki-lakinya itu muslim, perempuannya ini adalah Nasrani. Terjadi di Timur Tengah. Yang laki-laki muslim, yang perempuannya ini adalah Nasrani. Maka keduanya karena sudah terlanjur jatuh cinta, sulit kalau sudah jatuh, itu sudah sulit. Nggak lihat agama. Yang harusnya agama itu menjadi prioritas utama dalam menikah, ini sudah buta.
cintanya yang buta menjadikan keduanya itu kemudian nekat untuk menyampaikan kepada masing-masing dari orang tua mereka. Ternyata apa? Secara pasti dipastikan keduanya tidak setuju. Orang tua dari pihak laki-laki tidak setuju kalau keduanya menikah karena beda agama. Orang tua dari perempuan juga tidak setuju karena beda agama. Dan memang nikah seperti itu tidak benar. Dalam agama Islam itu tidak benar. Maka kemudian larangan atau keinginan mereka untuk menikah yang gagal karena tidak adanya persetujuan dari orang tua mereka menjadikan keduanya kemudian sakit, jatuh pada sakit. Iya, karena kalau pikirannya apa yang dia inginkan tidak tercapai, kemudian dia menjadi stres dan kemudian sakit. Pikiran bisa mempengaruhi kepada kondisi fisik, kesehatan seseorang. Maka keduanya pun kemudian jatuh sakit. Yang perempuan jatuh sakit, yang laki-laki juga jatuh sakit. Nah, sakit sampai lama dan nggak sembuh-sembuh. Karena memang nggak ada penyembuhnya. Kalau dinikahkan mungkin sembuh. Tetapi ini kedua orang tuanya sama-sama nggak setuju. Sehingga nggak terjadi pernikahan itu, sehingga tambah lama tambah lebih parah karena udah nggak makan, kan menjadi semakin hari semakin parah penyakitnya. Dan di antara kedua orang ini ada orang ketiga. Selalu kalau ada dua orang ada ketiga. Orang ketiga yang menjadi perantara di antara keduanya. Maka orang ketiga ini pertama dia datang kepada pasnya apakah kepada yang laki-laki dulu atau kepada yang perempuan dulu, itu Allahu a'lam. Cuman dia datang pertama kali kepada yang perempuan ini. Kita ceritakan seperti itu. Datang kepada yang perempuan yang agamanya adalah Nasrani. Kemudian bukan kepada yang laki-laki dulu, yang muslim, kepada yang muslim. Kemudian datang kepada yang laki-laki. Tentu pertama kali ketika ketemu yang ditanyakan oleh laki-laki yang sakit itu adalah keadaan perempuan itu, yang perempuan yang dia cintainya, yang dia cintai. Ditanya, laki-laki ini sudah sakitnya sudah sangat parah. Ketika ditanya langsung dia bertanya bagaimana kabar si dia. Terus diceritakan, oh dia sedang sakit, dia sedang sakit dan sakitnya parah. Kemudian laki-laki yang muslim ini, dia kemudian memiliki sebuah pemikiran yang sangat buruk. Dia mengatakan, gimana ya saya ini, kata dia. Dia secara kalau dibahasakan dengan bahasa kita, ya, gila dikatakan, dia mengatakan bagaimana ya saya ini nanti, saya ingin hidup dengan dia, tetapi di dunia ini saya nggak bisa. Kalau saya tetap dalam Islam, nanti saya nggak bisa bareng sama dia. Karena itu saya pindah agama saja menjadi Nasrani. Dia pun keluar dari Islam, pindah kepada agama Nasrani, dan kemudian dia mati dalam keadaan sebagai seorang Nasrani di detik-detik akhir dari kehidupannya. Setelah itu orang yang ketiga ini datang kepada si perempuan. Si perempuan ini pun kemudian langsung bertanya, bagaimana kabarnya si fulan itu, laki-laki yang sangat dia cintai itu. Dalam keadaan dia juga sudah dalam kondisi yang sudah sangat parah sakitnya. Karena kalau sudah sakitnya kayak begitu, biasanya nggak mau makan kan. Biasanya nggak mau makan sehingga lama-lama ya kurus kering dan habis. Maka dikatakan, oh si fulan sudah meninggal dunia. Maka di sini dia pun kemudian semakin jatuh karena dia ingin kalaupun tidak di dunia dia bersama laki-laki itu, dia ingin hidup di akhirat bersamanya. Maka dia pun kemudian masuk ke dalam agama Islam.
Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, tujuannya dia bisa menjadi muslimah. Di dunia dia nggak ketemu, nanti di akhirat dia bisa ketemu. Saking cintanya. Nah, sehingga kemudian dia pun masuk Islam di akhir hayatnya dan mati dalam keadaan muslimah. Lihat di sini gambaran. Nah, gambaran dari yang diceritakan dalam hadis itu. Tinggal 1 hasta, dia akan mati sebagai seorang muslim husnul khatimah. Tapi karena sudah dicatat sebagai ahlun nar, dia pun keluar dari Islam. Yang laki-laki ini. Yang perempuan ini, dia sejengkal lagi menjadi ahlun nar, tetapi karena dia telah ditakdirkan sebagai ahlul jannah, kurang sedikit dari akhir hidupnya dia pun masuk ke dalam agama Islam dan mati sebagai muslimah. Yang ini mati sebagai orang kafir, yang di sini mati sebagai muslimah. Di sini terbalik yang antara kehidupan sehari-harinya dengan akhir hayatnya, yang di sini juga demikian. Tetapi tadi kita katakan kejadian yang seperti ini adalah kejadian langka. Kejadian langka. Artinya apa? Ini agar memberikan motivasi kepada kita semuanya. Memberikan dorongan kepada kita semuanya. Jangan kemudian seseorang menjadi takut. Wah, gitu ya misalnya. Gimana saya ini? Saya sudah berbuat amalan, sudah beriman, berbuat amal-amal soleh. Bagaimana nasib saya nanti? Di akhir hidup saya kayak apa? Saya belum tahu. Akhirnya seseorang penuh dengan keraguan-keraguan tentang dirinya. Nah, perlu kita pahami bahwa peristiwa yang disebutkan dalam hadis ini dan yang tadi kita kisahkan itu adalah peristiwa langka. Yang banyak seseorang itu mati sesuai dengan kebiasaannya. Kalau dalam kehidupan sehari-harinya dia beriman, dia muslim, dia beramal soleh, dia meninggalkan yang haram, mengerjakan yang wajib, maka akhirnya akan seperti itu. Dia akan mati dalam keadaan kamilul iman, keimanan yang sempurna. Kalau seseorang dalam kehidupannya itu kufur, kemudian melakukan amal-amalan yang kemaksiatan, maka dia pun pada umumnya akan berakhir dengan akhir yang seperti itu. Karena itu harus hati-hati, seseorang harus membiasakan sesuatu yang baik. Karena seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaan dia ketika dia masih hidup. Jika kebiasaannya melakukan maksiat tertentu, terkadang sering kita temukan, bukan kepastian di sini karena kepastiannya adalah takdir Allah. Ada seseorang yang dalam kehidupan sehari-harinya dia suka judi. Ketika mau mati dia pun cari kartu, misalnya untuk berjudi, cari dadu untuk berjudi. Udah mau mati dia ngomong mana dadunya dan sebagainya. Ada seseorang dalam kehidupan sehari-harinya dia minum khamr, suka minum khamr, suka mabuk-mabukan. Ketika akan mati yang dicari adalah khamr. Banyak terjadi hal yang seperti itu. Ada seseorang dalam kehidupan sehari-harinya dia senantiasa berzikir. Dia senantiasa berzikir la ilaha illallah. Ketika mati pun lisannya selalu mengucapkan itu. Seseorang yang terbiasa dengan sholat, di akhir hidupnya dia pun sedang melakukan sholat. Begitu seterusnya. Itu umum terjadi hal yang seperti itu. Sementara yang disebutkan dalam hadis ini adalah peristiwa langka yang menunjukkan, membuktikan bahwa apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti terjadi. Itu bisa terjadi. Hal-hal yang tadi kita ceritakan, kita kisahkan dan apa yang telah ditegaskan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para ulama
mengatakan bahwa segala sesuatu itu dipermudah sesuai dengan takdirnya. Artinya sebagai ahlul jannah atau ahlun nar itu sesuai dengan takdirnya. Sehingga ada istilah kullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap orang itu dipermudah sesuai dengan dia diciptakan sebagai ahlun nar atau sebagai ahlul jannah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Ketika seseorang telah ditetapkan oleh Allah pada azal, dia sebagai ahlul jannah, sebagai penduduk surga, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikannya hidayah untuk masuk ke dalam agama Islam dan memberikannya taufik untuk beramal soleh. Nah, paham? Saya ulangi lagi. Apabila seseorang itu telah ditetapkan, telah ditakdirkan oleh Allah sebagai ahlul jannah, penduduk surga, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikannya hidayah di dalam hatinya untuk masuk ke dalam agama Islam dan diberikan taufik untuk kemudian bisa beramal soleh, menjalankan yang wajib dan meninggalkan yang haram, sehingga dia pun kemudian karena dia melakukan amalan penduduk surga. Namanya itu amalan penduduk surga. Apa amalan penduduk surga? Beriman, bertakwa. Itu namanya amalan penduduk surga. Kalau seseorang ditetapkan sebagai penduduk surga, maka Allah juga menetapkan dia melakukan amalan penduduk surga sehingga dia benar-benar masuk ke dalam surga. Sebaliknya seseorang yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ahlun nar, penduduk neraka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyesatkannya. Allah menciptakan khidlan di dalam hatinya sehingga dia kufur dan dia melakukan kemaksiatan. Ini berarti amalan penduduk neraka. Dia akan melakukan amalan penduduk neraka dan kemudian masuk ke dalam neraka. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita secara zahir, kita yang hadir di sini dan juga yang di rumah, secara zahir kita melakukan amalan-amalan penduduk surga. Kita beriman dengan iman yang benar sesuai dengan akidah Rasulullah dan para sahabatnya, sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah mayoritas umat Islam. Alhamdulillah. Kita pun sholat, kita pun puasa Ramadan, kita hadir dalam majelis ilmu, kita meninggalkan hal yang haram, kita tidak berzina, kita tidak mencuri, kita tidak mabuk, kita tidak berjudi. Secara zahir kita sudah melakukan amalan-amalan penduduk surga. Maka insya Allah kita akan menjadi ahlul jannah, penduduk surga. Zahirnya kita tidak memastikan karena kepastiannya di akhir kehidupan kita. Tetapi pada umumnya berlaku kaidah kullun muyassarun lima khuliqalahu. Jika seseorang mentakdirkan seseorang akan menjadi ahlul jannah, maka dia akan melakukan amalan-amalan ahlul jannah. Beriman, bertakwa. Maka secara zahir kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, saya dipermudah untuk melakukan amalan penduduk surga. Tanda-tanda bahwa kita ini ahlul jannah. Tanda-tanda, bukan kepastian. Tetapi sebaliknya, seseorang yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ahlun nar, maka dia akan dipermudah untuk melakukan amalan-amalan ahlun nar. Apa amalan-amalan ahlun nar? Ya seperti kufur, maksiat, meninggalkan kewajiban, menjalankan yang haram, dia akan mudah sekali melakukannya. Ngomong sekeluarnya, terkadang dia menghina Islam, menghina Allah, dan seterusnya.
melakukan berbagai macam kemaksiatan dengan sangat mudah dia lakukan dalam kehidupan sehari-harinya. Maka ini tanda-tanda dia akan menjadi ahlun nar. Kenapa? Tanda-tandanya dia ahlun nar karena dia melakukan amalan ahlun nar. Yang dia lakukan berupa kekufuran itu amalan ahlun nar. Yang dia lakukan berupa kemaksiatan itu adalah amalan ahlun nar. Dia melakukannya. Maka tanda-tanda dia sebagai ahlun nar. Tetapi bukan kepastian. Kepastiannya nanti di akhir hidupnya. Di akhir hidupnya. Baru ketahuan kalau dia mati. Apakah dia bertaubat? Dia telah kembali kepada Islam dan bertaubat di akhir hidupnya? Apa tidak? Tetapi kita tadi menyatakan apa? Ini adalah tanda-tanda saja. Nah, karena seseorang itu akan dipermudah sesuai dengan ketetapan takdir yang telah Allah tetapkan pada azal. Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesesatan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mendapatkan hidayah Islam, maka Allah akan menciptakan hidayah di dalam hatinya. Seseorang yang dikehendaki oleh Allah menjadi sesat, maka dia akan sesat. Dia akan tersesat, Allah akan menciptakan kesesatan di dalam hatinya. Nah, itu adalah sesuai dengan yang disebutkan di dalam Al-Quran, bahwa Allah yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan hidayah di hati orang yang Allah kehendaki. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kesesatan di hati orang yang Allah kehendaki. Di sini kita harus waspada terhadap ajaran Hizbut Tahrir yang mengatakan bahwa hidayah dan kesesatan itu bukan Allah yang menciptakannya. Taqiyuddin An-Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir, dalam kitabnya yang dia beri nama Asy-Syakhsiyah Al-Islamiyah, dia menyebutkan dengan judul besar, dia mengatakan Al-hidayatu wad-dhalal laisa minallah. Dia mengatakan hidayah dan kesesatan bukan dari Allah. Ini menyimpang dari paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Harus diwaspadai, menyimpang dari Al-Quran, menyimpang dari hadis, menyimpang dari ijma' dari umat Islam. Karena itu sering kita sampaikan waspada terhadap kelompok Hizbut Tahrir, karena mereka adalah Qadariyah pada masa sekarang ini yang banyak kesesatan-kesesatannya. Nah, waktu sudah lewat, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.